Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semuanya bersemangat untuk sekolah Minggu. Kalau Kak Eko gimana kabar hari ini? Gembira hari ini. Nah, hari ini sudah gembira. Ya, jadi kita akan mulai kebaktian kita pagi ini. Kita mau memuji Tuhan selama-lamanya karena Dia sudah baik bagi kita. Yuk kita nyanyikan lagu Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan memberikan hari yang baru, hari yang cerah buat kami, memberikan sukacita kepada kami anak-anak-Mu yang rindu untuk mengikuti kebaktian sekolah Minggu ya Bapak. Hari ini kami mau memuji nama Tuhan-Mu, meninggikan nama Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kami. Kami mau menyerahkan kebaktian kami dari awal sampai akhirnya ke dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setiap minggu kita selalu mengikrarkan janji kita sebagai anak sekolah Minggu. Kita mau selalu taat kepada Tuhan. Setiap kata dan karya kita selalu mau kita lakukan hanya untuk Tuhan. Betul, Pak Des. Yuk kita menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu kita. Mungkin sedih karena ucapan kita atau sengaja ataupun tidak sengaja atau tidak sengaja, juga dengan perbuatan kita. Untuk itu kita meminta ampun kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu Amazing Grace. Tuhan, walaupun begitu besar kasih Tuhan kepada kami, begitu baik kepada kami.
kami, tapi seringkali Tuhan jatuh dalam pencobaan. Seringkali kata kami, perbuatan kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Dan terlebih Tuhan, kami tahu itu menyedihkan hati Tuhan. Untuk itu kami minta ampun kepada Tuhan, dan ajar kami Tuhan agar kami terus bisa menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang taat sesuai dengan perintah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang kami berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Pak Jess, gimana? Seminggu ini Pak Jess merasakan kebaikan Tuhan? Oh, merasakan dong kebaikan Tuhan. Kita masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa ketemu hari ini. Iya. Itu juga karena kebaikan Tuhan kepada kita. Ya, Tuhan kita adalah sungguh baik ya. Seperti juga Dia baik kepada bangsa Israel. Dia memimpin sedemikian rupa keluar dari tanah Mesir sampai memasuki tanah Kanaan, sampai di selama perjalanan Tuhan sangat baik kepada bangsa Israel. Nah, selain sama bangsa Israel juga Tuhan sangat baik kepada kita. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan tolong kami, berikan hati kami yang terbuka, hati kami yang menjadikan yang syukur untuk kita beroleh firman Tuhan. Tolong kami juga untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tolong juga kakak yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Yosua 4 ayat 1 sampai 9.
Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah arti batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Bacaan Alkitab dari Yosua 4 ayat 1-9 menceritakan suatu peristiwa setelah orang Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Peristiwa yang mereka alami sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin melalui sungai Yordan yang saat itu sedang meluap karena pada waktu itu sedang musim menuai, hanya berjalan kaki, dan jumlah mereka tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam bacaan Alkitab hari ini diceritakan Yosua melakukan firman Tuhan yang diterimanya setelah penyeberangan sungai Yordan itu. Apa yang dilakukan Yosua? Yang pertama, ia harus memilih 12 orang, seorang dari masing-masing suku. Yang kedua, memberi tugas kepada 12 orang tersebut untuk mengangkat batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Batu-batu itu akan disusun untuk memperingati peristiwa ajaib yang mereka alami. Peristiwa ajaib yang terjadi adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang belum pernah dialami oleh orang-orang Israel. Dalam Yosua 3 ayat 1-17 menyaksikan bagaimana persiapan orang Israel sebelum menyeberangi sungai Yordan sampai selesai menyeberangi sungai Yordan, dan mereka harus mempersiapkan diri mengikuti apa yang disampaikan oleh Yosua sesuai yang difirmankan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, sebelum penyeberangan terjadi, Tuhan sudah berfirman kepada Yosua agar umat Israel mematuhi tata cara yang ditetapkan Tuhan, yaitu 1. Orang-orang Israel akan berangkat dari kemah mereka ketika melihat tabut perjanjian Tuhan yang diangkat para imam. Para imam pun tidak sembarangan, mereka dari suku Lewi. Yang kedua, ada jarak antara orang Israel dan tabut itu, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Dan yang ketiga, orang-orang Israel harus mengkuduskan diri untuk menyambut perbuatan ajaib yang akan dilakukan Tuhan. Yosua 3
ayat 5. Makna dari tabut perjanjian Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin mereka. Tuhan sendiri yang akan memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan. Arti mengkhususkan diri harus fokus terarah kepada Tuhan saja, menghormati Tuhan, percaya sungguh-sungguh tidak ragu-ragu akan kuasanya, beriman yang benar akan apa yang dilakukan Tuhan, siap dan mantap menjalankan aturan Tuhan. Saat menyeberangi sungai Yordan, ada tata caranya, yaitu 1. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian berdiri di depan, artinya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan yang memimpin penyeberangan itu. Yang kedua, orang-orang Israel tetap mengkuduskan dirinya, fokus dan terarah kepada Tuhan. Mungkin mereka was-was, takut, khawatir, apalagi dengan tata cara yang tidak biasa. Oleh karena itu, mereka harus tetap mengerahkan hati dan pikiran mereka hanya kepada Tuhan. Harus percaya sungguh-sungguh, tidak boleh ragu sedikit pun. Yang ketiga, ketika tiba saat menyeberang, para imam di tepi sungai Yordan dan siap mencelupkan kakinya ke atas sungai Yordan. Apa yang terjadi? Saat itulah air sungai Yordan berhenti mengalir. Sungai Yordan menjadi kering, dan para imam pengangkat tabut Tuhan tetap berdiri di situ sampai seluruh orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Setelah selesai menyeberangi sungai Yordan, Yosua menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Dari bacaan Alkitab hari ini, kita mengetahui ke-12 batu itu dibawa dan akan disusun menjadi batu peringatan tentang perbuatan Allah yang ajaib. Hal ini agar tetap mengingatkan mereka perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan ketika menyeberang sungai Yordan. Batu peringatan itu juga mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan setia memimpin mereka, bahkan bukan dengan cara yang biasa. Mengingatkan juga orang-orang Israel bahwa mereka harus tetap fokus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti saat mereka menyeberang sungai Yordan. Sudah terbukti sikap mereka itu berkenan bagi Tuhan. Mengingatkan juga bahwa pimpinan Tuhan itu dari awal hingga akhir. Ketika sungai Yordan meluap, menjadi kering, dan mengalir kembali airnya. Dan bagi bangsa-bangsa yang lain yang melihat, agar mereka tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat yang sudah selalu menjaga mereka. Lalu, tugas untuk orang-orang Israel juga menceritakan kepada keturunannya kelak apa arti dari batu peringatan itu. Lalu, apa pesan Tuhan untuk kita? Dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Kita diajak untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan pertolongannya dalam hidup kita. Di gereja, kita dapat melihat simbol-simbol untuk mengingat perbuatan Tuhan bagi umatnya. Seperti ada salib yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Ada Alkitab, lilin, dan kadang-kala juga dilengkapi dengan roti dan air anggur. Semuanya itu mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan bagi umatnya. Kita pun dapat membuat tanda pengingat. Contohnya yaitu ayat Alkitab. Dapat kita hafalkan ataupun kita tulis dalam bentuk-bentuk yang kita inginkan. Untuk memperoleh tanda pengingat, kita dapat membelinya atau membuatnya sendiri dengan kreativitas kita dalam bentuk pembatas Alkitab atau pembatas buku. Ada juga hiasan dinding di kamar kita dengan gambar tangan berdoa, mengingatkan kita untuk tekun berdoa. Lalu kita dapat juga membuat
ayat-ayat Alkitab sebagai ayat hafalan dalam berbagai tema. Nah, ini sangat berguna ketika kita takut, khawatir, putus asa. Ayat-ayat itu mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Allah kita baik ya adik-adik. Dalam cerita pagi ini Tuhan sudah menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Sama seperti berpuluh-puluh tahun sebelumnya Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi Laut Berau. Kali ini juga Tuhan menolong terus-menerus bangsa Israel. Ya, Allah yang baik kepada bangsa Israel juga Allah yang baik kepada kita adik-adik. Kalau Tuhan sudah menolong bangsa Israel menyeberangi Laut Sungai Yordan, Tuhan juga menolong kita di dalam segala kesulitan dan segala masalah kita. Nah, jadi kita mau responin firman Tuhan, cerita firman Tuhan dengan kembali menyanyikan Tuhan Yesus baik. Kita mau pulang persembahan pada Tuhan. Tapi karena kita masih di rumah aja, jadi kita mau kumpulkan persembahan kita di rumah dulu. Nanti saat kita bisa sama-sama ke sekolah minggu, kita kumpulkan bersama-sama. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan biasanya kajian selalu ada aktivitas gitu ya. Apa aktivitasnya untuk minggu ini? Aktivitasnya boleh lihat videonya dan lihat di kolom deskripsi di YouTube-nya. Nanti di situ ada aktivitasnya apa. Nanti boleh dikerjakan, jangan lupa dikerjakan, harus dikerjakan bukan boleh dikerjakan. Ya. Dan juga saat teduhnya ya. Iya, betul. Dan saat teduhnya juga bisa dilihat di deskripsi. Nanti kalau udah selesai dikerjakan, aktivitas dan saat teduhnya boleh dikirim di grup kelas masing-masing. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kiranya ibadah kita hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan cerita yang boleh kita dengar hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan lagu "O Berkati Kami". Sehabis berdoa, kita nyanyikan lagu "Doa Terima Kasih". Kami
juga ucap syukur untuk firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan kepada kami umat-Mu, sehingga kami boleh terus makin hari makin dekat pada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami seminggu ke depan ke tangan Tuhan. Tuhan memimpin kami, Tuhan berkati dalam setiap langkah hidup dan aktivitas yang kami kerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa